Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat tanggal 3 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan untuk market pair USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kalau kita perhatikan pergerakan daripada Euro USD saat ini, tren besar masih kecenderungan adalah tren besarnya naik. Tapi hati-hati ya buat teman-teman semua. Kenapa saya katakan seperti itu? Pasca terjadinya kenaikan yang cukup signifikan di hari Rabu ya, membentuk impulsif bullish, dan terlihat di hari Kamis tidak mampu bergerak menuju area resistennya yaitu di 1.11.272, tapi memberikan informasi dorongan bearish yang cukup signifikan. Dan yang perlu teman-teman pantau adalah area saat ini ya. Setelah impulsif bullish ini, saya menyebutnya ini adalah mother bar, dan ini ada inside bar ya, ada penurunan minimal mendekati 50%. Dan hari Jumat ini akan memberikan penentu untuk Euro USD ya. Jika mana candle daily close di bawah area low weekly ya, atau close di bawah area impulsif bullish opennya ini ya, di bawahnya ini, maka kecenderungannya akan terjadi bearish untuk koreksi. Besar kemungkinan akan membentuk sebuah pergerakan penurunan berlanjut. Itu yang perlu teman-teman waspadai ya. Tapi kalau nantinya di candle daily ini ya tidak membentuk sebuah candle bearish dan tidak close di bawah open daripada candle impulsif bullish, maka masih dalam posisi dorongan buyer yang cukup signifikan. Dan ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah areanya di 1.08604. Ini menjadikan potensi 606 ya. Sebentar saya ganti dulu, 606. Ini level open daripada impulsif bullish ya. Ini opennya saya tandain dulu. Oke, warna hijau artinya naik ya. Dan jika mana area 1.08606 di breakout, maka kecenderungannya akan bisa terjadi penurunan untuk minggu depan. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Coba kita lihat secara detail. Di time frame 4 jam, range-nya ya, ini saya berbicara range pergerakan itu dari area titik terendah ini sampai dengan titik tertingginya. Ini adalah range pergerakan untuk Euro USD saat ini. Yaitu kalau kita lihat memang potensi area saat ini ya membentuk sebuah area base yang tentunya berada di area golden level. Ya, berada di area golden level. Dan kemarin saya memprediksi bahwasanya terjadi pergerakan konsolidasi ya, baik itu membentuk sebuah chart pattern ataupun membentuk sebuah correction wave ya. Tapi ternyata pergerakan cukup ekstrim ya menurut saya, karena ada bearish engulfing langsung terbentuk, kemudian impulsif bearish yang cukup signifikan ya, dorongan seller di hari Kamis kemarin. Apakah hari ini akan melanjutkan posisi seperti itu? Dan tentunya teman-teman bisa lihat ya, area yang perlu diwaspadai adalah kondisi ketika terjadi pergerakan penurunan, yaitu mendekati wilayah 1.08512 area ini. Ya, area ini yaitu tentunya mendekati wilayah open di 1.08606. Oke, sekarang coba kita turunkan dulu di time frame yang lebih kecil untuk kita mengetahui areanya ya. Sebentar, saat ini masih membentuk sebuah area base. Kalau saya pribadi melihatnya ya, dari time frame 1 jam ini juga ada long legs doji. Range pergerakannya sih masih berkisaran ya. Masih berkisaran itu area ini. Sebentar, ini saya agak buramkan dulu sedikit. Nah, seperti ini untuk area golden levelnya ya. Jadi range-nya itu area ini. Ini teman-teman tandain dulu, saya tandain ya. Batas bawahnya sebentar. Ini yang menjadikan titik pemantauannya ya. Nanti kalau terjadi dorongan seller mendekati wilayah area open sampai dengan 0.78,6% ya, yaitu 1.08512, maka teman-teman bisa
pantau wilayah tersebut. Kalau ada pembentukan pattern terjadi baik bullish engulfing, bullish pin bar, maka akan kecondongannya akan bergerak naik. Dan skenario saya akan saya tunggu dulu pergerakannya sampai dengan posisi sampai dengan area ini ya. Apakah ada potensi pembentukan pattern terjadi baik single pattern, double pattern atau triple pattern untuk saya bisa buy ya dengan target kenaikan yang berikutnya ya, tentunya minimal mendekati wilayah ini. Oke, ini saya ganti warna hijau dan targetnya sampai dengan posisi ini minimal sampai area ini. Ini menjadikan titik target berikutnya jika mana terjadi kenaikan. Oke, targetnya sampai sini ya. Oke ya, dan hati-hati tetap diwaspadai penurunan ini, tapi ini sih masih bergerak di area golden level ya, di area 50% sampai dengan 61,8%. Oke, ini dari market Euro USD. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat di time frame daily. GBP USD terjadi penurunan yang menurut saya cukup signifikan. Kalau kita lihat sudah keluar dari jalur konsolidasinya ya. Coba nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil. Ini ada bearish engulfing dan posisi saat ini mendekati MA50 dan berada di area support ya, akan menguji sekali lagi 1.21689. Kecenderungan untuk GBP USD terlihat kecenderungan turun. Sebentar, saya deteksi dulu dari posisi ini. Ini saya hapus aja sebentar. Oke. Ini Anda bisa lihat ini ada konsolidasi ya, ada konsolidasi yang beberapa hari, beberapa minggu ke belakang ya, dan terjadi impulsif. Ini saat ini masih menguji kuat area support ya, tentunya Anda bisa lihat ya gambar daripada skenario yang saya sampaikan. Ketika break impulsif bearish area support dan akan melanjutkan penurunan, target saat ini di area support berikutnya di 1.21689. Oke, ini pemantauan yang kita hapus dulu di posisi hari kemarin. Ya, seperti ini. Ini support become resistant. Oke, ini support become resistant. Oke, saya tandain dulu sebentar. Skenarionya saya dengan melihat adanya breakout ya, dengan adanya breakout informasi yang kuat di sini, saya akan mencari titik untuk retest ya. Tentunya selain dari pattern pantau terbentuk yang di wilayah ini nih, ya di wilayah ini saya akan lihat di area kurang lebih di low weekly ya, di low weekly-nya yaitu di area ini. Sebentar, ini adalah low weekly-nya, ini menjadikan titik pemantauannya ya di area ini. Jika mana area tersebut akan ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa dijadikan titik sell ya. Menurut saya ini akan menguji sekali lagi wilayah ini ya, kemudian retest ya. Saya akan tunggu retest dulu, pantau dulu sampai sini ya. Selama kalau tidak ada pattern terbentuk jangan sell ya, tapi kalau impulsif bullish hati-hati, dia bisa bergerak naik lagi gitu loh ya, kecenderungannya akan ke sini ya minimal. Nah ini oke, itu yang menjadikan titik pantau ya. Tapi kalau nanti impulsif bullish di low weekly ya, terjadi impulsif bullish, maka akan bergerak naik, akan menguji sekali lagi high monthly-nya. Nah, posisinya seperti ini. Oke, ini dari market GBP USD. Oke, sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen di time frame daily ya. Kita lihat dulu USD Jepang Yen di hari kemarin tidak terlalu signifikan pergerakannya ya, lebih tepatnya terlihat lebih konsolidasi ya, lebih konsolidasi, tidak ada perubahan. Coba kita lihat di time frame 4 jamnya. Nah, ini areanya konsolidasinya lebih membentuk symmetrical ya, symmetrical triangle ya. Kalau kita perhatikan dari pembentukan bearish engulfing ini masih dalam posisi area base, drop, base ya, besar harapan saya drop ya. Besar harapan saya drop. Hal yang perlu kita perhatikan yang mana ini, sebentar saya kasih tanda dulu buat teman-teman semua. Ini saya tandain dulu ya, range-nya itu ini
ya, area mendekati low weekly dan titik resisten tertinggi yang terdekat daripada harga running. Kemudian area berikutnya yang di bawah ini. Nah, ini area supportnya. Jadi area inilah yang akan kita tunggu ya. Tidak usah keburu-buru entry posisi. Area ini pantau dulu hari ini ya. Kalau ada pattern terbentuk di wilayah tersebut di area penting, bisa dijadikan entry buy kalau breakout di atas daripada low weekly ataupun resistennya. Tapi kalau breakoutnya di wilayah support di bawah ini baru bisa sell ya. Gitu aja, sederhana, nggak usah bingung ya. Nah, posisinya seperti ini ya. Coba kita turunkan dulu time frame 1 jam karena ada bearish engulfing yang masih memberikan informasi kuat, masih ada dorongan seller ya, masih ada dorongan turun. Oke, ini ya tandanya. Jadi saya akan berikan 3 skenario seperti biasanya. Buat teman-teman yang sudah mengikuti zona forex pasti udah mengerti, udah paham. Akan bergerak konsolidasi seperti ini ya. Selama masih seperti ini di range area ini, saya nggak akan transaksi. Saya akan tunggu sampai memastikan ada lonjakan impulsif bullish breakout di atas daripada resisten atau low weekly-nya di 129.02. Kalau break dan close di atas ini, maka saya akan buy ya. Targetnya bisa mencapai area yang lebih tinggi, harusnya seperti itu, minimal sampai low monthly sebelumnya, karena hari ini akan ada non farm payroll ya. Tuh, sampai situ. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau breaknya impulsif bearish, close di bawah area support, maka akan menuju ke area 50% ya, bisa juga akan menuju ke area key supportnya. Tentunya hal yang sama nanti malam ada non farm payroll, unemployment rate yang akan memberikan dampak kepada indeks dolar, akan terjadi penguatan atau pelemahan dan pengaruhnya kuat kepada USD Jepang Yen. Secara teknikal tunggu aja area low weekly dan area supportnya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk pair USD saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.